Coba lihat kantor-kantor Konoha itu. Coba lihat lagi lebih dalam isi gedung-gedung birokrasi di pemerintah daerah Konoha itu. Apa yang Anda lihat? Apa memang ada abdi negara di sana? Atau hanya sekumpulan penjilat dan orang-orang maniak kekuasaan? Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah. Ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bapak senang. Ya. Yap, kita bicara soal penyakit kronis bangsa Konoha kali ini, budaya asal bapak senang, ABS. Sangat salah besar jika menjilat Anda anggap perkara sepele. Budaya inilah yang melahirkan kebijakan-kebijakan tidak masuk akal lolos, pelayanan tidak tepat sasaran, memberi ruang lega untuk korupsi, dan membuat negara Konoha jalan di tempat. Hari ini, kita bongkar bagaimana para pengecut yes man berseragam ini, tanpa sadar, sedang menggali kuburan untuk bangsa mereka sendiri. Ya, tentu saja mungkin termasuk keluarga mereka sendiri. Di dunia profesional bisnis di negara maju, anggap saja di Eropa, mereka sudah tahu bahwa penjilat bisa membuat perusahaan bangkrut dan kalah dalam bersaing. Bagi mereka, penjilat tidak lebih dari pecundang brengsek yang sok imut dan harus disingkirkan untuk kelangsungan kerja tim. Dan tentu saja di pemerintahan, di birokrasi, taruhannya jauh lebih besar. Taruhannya masa depan masyarakat hingga kedaulatan negara. Jadi, apakah loyalitas itu tidak penting? Tunggu. Bukan seperti itu. Jika Anda pemimpin, Anda harus bisa membedakan mana loyalis sejati dan mana sebenarnya yang parasit di sebuah tim. Aparatur negara yang loyal pada rakyatnya, dia berani kasih kritik yang membangun. Dia berani berpendapat. Contohnya seperti ini. Pak Bupati, Konoha maksudnya. Data di lapangan kita beda. Kebijakan itu mungkin bisa merugikan. Ini bukan perlawanan. Ini bahkan bentuk cinta terhadap pekerjaannya. Ya, ini bentuk dedikasi utuh terhadap tugasnya. Sehingga ia mengoreksi bagian yang mungkin bisa menimbulkan kerusakan bersama. Tapi, si penjilat akan berbeda. Mereka akan menunjukkan loyalitas buta, tapi terhadap pimpinan, bukan pekerjaannya. Pimpinan seperti sempurna, tidak punya salah, melebihi nabi kelihatannya. Ya, sifat penjilat itu cuma dua pemicunya. Jika ia tidak pengecut, maka ia serakah. Di otak mereka hanya mempertahankan ambisi untuk jabatan, dapat promosi, atau keamanan pribadi. Mereka kadang menutupi ketidakmampuan mereka bekerja dengan alasan loyalitas. Ya, loyalitas palsu. Hati-hati jika Anda kini di posisi pemimpin. Mereka sebenarnya tidak pernah loyal pada Anda. Kelak, jika Anda tidak dibutuhkan lagi, mereka bisa saja mengkhianati Anda. Ya, karena sebenarnya yang mereka kejar adalah jabatan. Mereka cuma loyal ke diri mereka sendiri. Tentu saja jika Anda bukan orang yang bodoh, Anda akan tahu manusia seperti ini adalah parasit, bukan? Ada dua dosa para penjilat yang bisa merusak sebuah organisasi. Dalam konteks kali ini, pemerintahan negara Konoha. Dosa pertama di ruang rapat. Ketika rapat kabinet atau rapat eselon yang diisi para penjilat, apa yang bisa terjadi? Ruang rapat itu berubah jadi ruang gema kekuasaan. Gak ada yang berani menyajikan data pahit. Gak ada yang berani bilang, Pak Wali Kota, ternyata program ini gagal total. Padahal data kegagalan itu sangat penting untuk bahan evaluasi.
Kenapa mereka memberikan data palsu? Sudah saya bilang mereka tidak pernah memikirkan rakyat. Di rapat yang harusnya memberikan hasil menuju lebih baik dan mencari solusi tepat, justru menjerumuskan organisasi ke jurang kesalahan yang lebih dalam akibat para penjilat. Hasilnya apa? Kebijakan publik diputuskan berdasarkan ilusi kebulatan suara. Kebijakan bodoh lolos. Risiko besar bagi negara Konoha diabaikan. Kenapa? Karena tidak ada yang berani bilang, "Pak, ide Anda itu ngawur." Dosa kedua, membuat para pemimpin lupa diri. Pemimpin yang baik bisa lupa diri karena sanjungan. Akibatnya, mereka jadi tidak introspeksi diri, menganggap diri mereka nabi, padahal nabi aja introspeksi diri. Yah, para pemimpin terjerumus dan buta. Bahkan mereka tidak akan sadar sedang digiring ke jurang kehancuran karena sanjungan. Pemerintahan yang anti kritik akan stagnan. Mereka akan mengulang kesalahan yang sama, karena tidak ada evaluator internal yang jujur. Sementara, negara lain lari kencang. Konoha sibuk berpuisi untuk atasan, di atas masyarakat, yang tidak makan akibat kebijakan yang salah. Ya, ini bisa saja terjadi. Dan yang paling busuk, budaya asal bebas senang adalah karpet merah untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu hal seperti itu akan lebih gampang dilakukan kalau bawahan mereka ternyata cuma pecundang pengecut. Dan biasanya orang-orang yang loyal sejati tidak akan tahan dengan situasi ini. Mereka akan pergi dan akhirnya organisasi akan kehilangan orang yang sebenarnya dibutuhkan, dan lebih memilih penjilat yang menjerumuskan semua pihak ke kehancuran. Jadi, siapa yang harus kita salahkan? Si PNS penjilat? Si pejabat eselon yang cuma main aman? Bukan, mereka cuma gejala. Biang kerok sebenarnya adalah pemimpinnya. Sang menteri, sang dirjen, sang gubernur, sang bupati, sang wali kota. Kalau ternyata pemimpinnya narsistik, yang telinganya tipis, yang gila puja-puji, pemimpin yang defensif tiap kali dikritik, pemimpin yang lebih memilih dikelilingi badut-badut pembeo daripada teknokrat yang jujur dan kompeten. Pemimpin inilah yang menciptakan ekosistem beracun ini. Jadi, kalau sebuah instansi pemerintah pelayanannya busuk dan penuh korupsi, jangan cuma salahkan staf di loket. Ambil cermin dan lihat siapa yang duduk di ruang pimpinan. Mereka pemegang kendali demokrasi, bukan bawahan yang bisa dimutasi. Terus, gimana cara berantas penyakit kronis ini? Jawabannya, bagi para pemimpin mulai saat ini ganti ruang gema itu dengan keamanan psikologis di dalam birokrasi. Para ASN dan aparatur negara harus dilindungi ketika mereka bicara jujur, berdasarkan data, bukan dimutasi atau diparkir. Dan untuk aparatur negara, berhenti mengelap ingus dan hanya bisa berkata, ya, ini untuk masa depan anak cucu ke depannya. Untuk masyarakat Konoha, jangan harap mereka berubah sendiri. Kekuatan untuk membongkar budaya busuk ini ada di tangan rakyat Konoha. Berhentilah menjual negara dengan menerima uang 50.000 saat pemilu dan membeli iblis untuk memimpin daerahmu. Apakah tidak pernah kalian bermimpi memiliki negara maju? Ingat, kita jangan sama kotornya dengan mereka yang kita kritik. Ayolah, marilah, saat ini saya sangat berharap, marilah sama-sama kita berubah.